Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Nur Alam, NPM 1921911159, kelas E, jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses dan kondisi belajar gerak. Dan yang akan saya jelaskan yaitu apa itu proses belajar gerak dan juga apa saja kondisi belajar gerak itu. Proses belajar gerak. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan juga pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku, meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Proses belajar bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan fase. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif ini merupakan tahap awal dari belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang harus dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukannya berulang-ulang. Pada fase kognitif ini atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Yang kedua ada fase asosiatif, merupakan fase kedua dari belajar keterampilan gerak, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif. Ini adalah dalam hal rangkaian geraknya yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif ini, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan makin berkurang dan semakin konsisten, dan juga pelaksanaannya semakin halus. Dan yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasanya melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bias dilakukan secara otonom. Artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas yang lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis. Adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk-bentuk gerakan yang ingin dilakukan. Contohnya pemain sepak bola yang mendribling bola, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhi bola tersebut. Baik itu dengan cara mendribling lagi dengan cepat atau melakukan gerakan yang membelokkan bola. Lanjut yang kedua, kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah yang ingin dituju. Keadaan yang diperlukan meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kekanakan pada diri pelajar.
Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan juga kondisi eksternal yang masing-masing memiliki beberapa kondisi. Dan yang saya akan jelaskan, yang pertama itu kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar berlangsung, pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang harus dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan-urutan rangkaian dari bagian gerak yang pada awalnya dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan terlebih dahulu. Yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan yang terstruktur. Istilahnya, mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Jadi, kondisi internal yang utama dalam pembelajaran gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus itu diberikan dalam bentuk ada pemberian penjelasan gerak dan juga pemberian contoh gerakan. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.